Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai Masjid Al-Husna, di mana ini adalah proyek dari mata kuliah teknologi yang dapat dikenakan dengan dosen pengampu yang kami hormati yaitu Pak Oktadino Haryadi. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Elsya Putri Ananda dengan NPM 2235101004 dan kemudian rekan saya ada Saya Najwa Fianisa dengan NPM 2235109003. Perkenalkan, nama saya Sri Ukrawiyah, NPM 2035100654. Baiklah, langsung saja kita pertama kali akan masuk ke Visual Studio Code yaitu tentang codingan kami. Nah, di sini sebelumnya kami sudah menghubungkan antara codingan PHP ke 360-nya. Dimana di sini bisa dilihat ini adalah folder yang ada di 360 dan juga untuk Masjid HTML di sini merupakan codingan panoramanya. Nah, baiklah, yang pertama di sini kita akan masuk ke index.php. Nah, pertama di sini ada pengaturan karakter dan juga untuk judul halaman. Kita menggunakan meta karakter UTF-8 dengan titelnya Beranda Virtual Tour Masjid. Kemudian ini ada link ke file CSS lokalnya untuk menghubungkan style CSS kami dari indeks ke style CSS yang ada di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada perconnect untuk performa Google-nya. Kemudian ada juga untuk Google Font. Nah, di sini untuk header dan navigasi kami menggunakan header class step of bar. Kemudian ada menu navigasi di sebelah kanan seperti yang ada nanti di hasil web kami. Di sebelah kanan sini nanti dia ada beranda, info, maps, dan juga kontak. Nah, di sini seperti bisa dilihat ada judul sambutan juga kami masukkan untuk mempercantik tampilan web kami. Kemudian, di sini untuk menuju halaman jelajahi. Di sini kita akan memasukkan href masjid.html yang akan tersambung ke masjid.html di sini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masjid.html. Nah, untuk project title yang saya buat di 360 yaitu project UAS. Kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, di sini adalah untuk codingan panoramanya. Nah, di sini adalah untuk codingan panoramanya. Di sini kami ada memasukkan sekitar 12 gambar dan 3 info. 3 info yang kami masukkan ke dalam 360 kami ini hanya berupa kamar mandi dan juga tempat wudhu. Kenapa? Karena kami tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi lelaki, jadi kami menambahkannya sebagai info saja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang content.php. Sebelum isi body, saya akan menjelaskan terdahulu apa itu doc.type HTML. Jadi doc.type HTML itu menentukan tipe dokumen yaitu HTML. Sedangkan yang di nomor 2 itu HTML itu adalah awal dokumennya. Lanjut ke meta karakternya itu di UTF-8. Selanjutnya ke titel. Titel menentukan judul halaman. Judul halaman kami yaitu virtual tour. Selanjutnya yang di nomor 10 itu adalah linknya, link dari virtual tour
isi kami. Selanjutnya header class itu short bar, judul top bar kirinya itu page, trip address, trip book. Lanjut isinya ada kontak kami, beranda, info, dan map. Bagian konten utamanya ada sabari konten, dan header 2-nya itu hubungi kami. Selanjutnya di baris ke-39 itu ada kartu informasi kontak, yaitu ada alamat, telepon, dan email. Alamatnya bisa dilihat ya teman-teman di Jalan Kaharudin Nasution, Marpoyan Damai. Dan nomor teleponnya 0812 3456 7890. Emailnya info@gmail.alhusna.or.id. Selanjutnya ada form kirim pesan. Nanti inputnya ada input nama, email, pesan, dan tombol kirim. Teman-teman bisa mengisi nama, email, pesan, dan klik tombol kirim. Selanjutnya saya menjelaskan tentang info.php. Langsung saja, isinya tentang pengaturan karakter dan judul halaman. Jadi di judul halaman itu ada info masjid, virtual tour. Selanjutnya masukkan link ke file CSS lokal. Ada link Google Font-nya. Baru pengaturan agar halaman respon dari perangkat mobile. Selanjutnya navigasi menu di sebelah kanan website kami itu ada index.php, ada info.php, ada map, dan kontak.php. Baru konten utama halamannya ada somebody konten dan judul informasi masjid, namanya Masjid Al-Husna. Baru gambar utama. Selanjutnya kontainer deskripsi masjid, subjudul tentang masjid, tentang sedikit penjelasan tentang Masjid Al-Husna. Baru paragraf deskripsi utama. Isi paragrafnya, Masjid Al-Husna adalah salah satu masjid ikonik yang terletak di depan Universitas Islam Riau. Masjid ini dikenal tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan pembinaan keislaman mahasiswa dan masyarakat sekitar. Fakta-fakta penting tentang masjid. Diresmikan sekitar tahun 2024. Dapat menampung lebih dari 500 jamaah, dilengkapi AC dan sound system modern. Lanjut, akses ramah di fabel dan parkiran luas. Lanjut, paragraf penutup tentang kegiatan. Selanjutnya tentang maps.php. Di sini saya memasukkan link di Google Font-nya. Ini yang barisan nomor 12, HTTPS ini sampai habis. Dan font awesome untuk icon di baris ke-15. Selanjutnya pengaturan tampilan agar responsif di perangkat mobile. Baru menu navigasinya di nomor 28 itu ada index.php sama kayak yang tadi, info.php, maps.php, dan konten. Lanjut ke konten utama halaman, ada somebody content sama kayak yang tadi, judul bagian peta. Ini judulnya lokasi masjid di Google Maps kami buat. Baru frame-nya kami sambungkan ke HTTP Google Maps. Bagian ulasan masjid yang nomor 52, review container.
Lanjut di bagian nomor 51 ada bagian ulasan masjid dengan judul ulasan dan beberapa ulasan yang kami masukkan. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada style.css-nya seperti biasa. Ini merupakan style dari website kami. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke websitenya. Nah, untuk bagian website akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan sebelumnya, itu web kami tentang Masjid Virtual Tour. Yang pertama di sini terdapat beberapa fitur, itu ada beranda, info, dan maps, kemudian ada kontak. Ke bawah ini. Di sini terdapat tombol jelajahi sekarang yang bakal muncul ke hasil panorama kami. Kemudian nanti bakal dijelasin oleh rekan saya. Kemudian lanjut ke menu info. Di sini terdapat info dari masjidnya, itu tentang Masjid Al Husna. Di sini ada Masjid Al Husna adalah salah satu masjid ikonik yang terletak di depan Universitas Islam Riau, tepatnya di kawasan Markoyan Damai, Pekanbaru. Masjid ini dikenal tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat kegiatan sosial, keagamaan, dan pembinaan keislaman mahasiswa dan masyarakat kita. Dan diresmikan tahun 2024, dapat menampung lebih dari 500 jamaah, terdapat tempat duduk di sekitar masjid yang dapat digunakan untuk beristirahat, dilengkapi AC dan sound system modern, akses ramah, difabel, dan parkirannya luas. Letaknya yang sangat strategis di depan kampus UIR menjadikan masjid ini sering dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, dan warga setempat. Selain sholat Jumat, masjid ini juga aktif mengadakan kajian rutin, buka puasa bersama, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian di sini kami juga ada maps. Ini untuk lokasi masjid di Google Maps. Di sini terdapat maps yang bisa langsung terhubung ke mapsnya langsung. Kita bisa melihat lokasi Masjid Al Husna sendiri. Keluar ya. Dan di sini juga bisa menambahkan ulasan masjid, seperti ada arsitektur masjid yang memukau. Terdapat di situ ada isinya, Masjid Al Husna memiliki desain arsitektur megah yang memadukan gaya klasik dan modern. Kemudian bisa menilai kebersihan dan kerapihan area masjid. Dan ada program keagamaan rutin, kenyamanan jamaah dan fasilitas, akses lokasi dan parkiran. Kami buatkan kontak untuk menghubungi masjid. Di sini ada alamatnya, Jalan Karolin Nasution, Markoyan Damai. Di sini ada nomor teleponnya, email, dan untuk mengirim pesan di sini kita mengisi nama lengkap dan email. Dan di sini kita bisa mengisi pesan kirim ke masjid dan klik kirim. Oke, sekian desain dari saya, bakal dijelasin oleh Elsa. Nah, baiklah, selanjutnya di sini kita akan kembali lagi ke button beranda, di mana kita akan mulai menjelajahi sekitaran dan juga isi dalam dari Masjid Al Husna. Tetapi sebelumnya di sini kami tidak semua ada pada button jelajahi ini nanti, karena ada beberapa tempat yang tidak bisa kami akses di dalam masjid ini. Baiklah, langsung saja kita mulai di sini. Nah, awalnya kita akan mulai dari jalan masuk dari jalan besar. Nah, kemudian di sini kita bisa menuju ke area depan masjid. Nah, di sini kita bisa menuju ke area parkiran mobil dan juga arah ke jalan masuk untuk pria.
Kita mulai dari depan masjid. Nah, ini adalah depan masjidnya. Nah, untuk arah ke sini itu tuh merupakan arah masuk untuk wanita. Nah, di sini ada juga untuk kembali lagi ke jalan besar, dan di depan sini tuh juga bisa dijadikan sebagai parkir mobil. Nah, untuk di sebelah sini kita bisa langsung keluar dari masjidnya. Kita akan mulai ke bagian dalam untuk perempuan. Nah, di sini kita sudah berdiri di depan pintu masuk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kami di sini hanya menempatkan 3 info, yaitu untuk tempat wudhu dan juga kamar mandi, karena kami tidak mungkin masuk ke dalam kamar mandi pria. Di sini nih untuk kamar mandi wanita. Sekiranya seperti ini untuk bagian dalam kamar mandi. Di sini ada tempat wudhunya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam saf perempuan. Nah, ini adalah saf untuk bagian perempuan. Nah, selanjutnya kita akan keluar lagi ke depan. Nah, ini adalah pintu depan yang tadi. Nah, ini kita kembali ke halaman depan masjid. Pertama kita akan kembali lagi ke jalan awal depan masuk untuk ke halaman parkir sebelah kiri pintu laki-laki. Nah, di sini tadi. Nah, ini adalah parkir mobil dan juga jalan masuk menuju pintu kiri laki-laki. Nah, di sini kita sudah masuk ke depan pintunya. Untuk info sama seperti tadi. Kita akan masuk ke dalam saf pria atau laki-laki. Nah, untuk saf pria ini kita masuk dari pintu sebelah kiri. Nah, di sini kita juga bisa dari dalam saf sini kita juga bisa menuju ke pintu dari sebelah kanan untuk pria. Sama seperti tadi, ini untuk info. Nah, kita kembali lagi ke dalam sini. Kita sekarang akan menuju ke belakang masjid terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian belakang masjid. Nah, bagian di sini, di 2 ini dan juga di lantai 2, itu tuh kami tidak mendapatkan izin untuk mengambil gambar pada bagian ini. Nah, di sini ada button untuk kita masuk ke parkir motor. Nah, ini adalah parkir motornya. Parkir motornya itu cukup luas. Nah, parkir motornya hanya seperti ini saja. Kemudian kita kembali lagi ke halaman belakang. Nah, dari halaman belakang sini kita dapat menuju ke jalan samping sebelah kanan untuk jalan masuk pria juga. Di masjid ini untuk masuk pria itu ada 2, yaitu dari pintu kanan dan juga pintu kiri. Nah, sekarang kita ada di pintu kanan. Sama seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dia akan masuk ke saf untuk pria lagi. Sama seperti tadi, dia bisa juga dari sini kembali ke pintu kiri. Tapi karena tadi kita dari kanan, kita akan kembali lagi ke kanan. Untuk info sama juga seperti yang tadi. Kemudian di sini bisa dilihat ada klinik juga, tapi kami tidak bisa masuk karena ini terkunci. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali lagi. Nah, di sini tuh kita bisa langsung menuju keluar. Nah, kalau ke sini kita akan menuju lagi ke belakang, ke jalan awal tadi.
Nah, ini adalah jalan keluarnya. Dan di sini jika kita dari depan masjid ini tadi kan bisa menuju langsung ke arah luar. Nah, saat kita di arah luar, kita bisa kembali lagi ke awal depan masjid dan juga kita bisa lewat dari sini untuk ke pintu samping kanan dan juga ke arah belakang. Nah, baiklah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.